berdoa. Dalam persekutuan ibadah PLK Pemuda Jemaat GPID Netania Masari, dalam kunjungan ibadah saat ini di keluarga Pak Dede mengunjungi saudari Yulvin, ada Dede dan Sean. Saat yang tepat ini pula kami bersama-sama mau mendasari kehidupan sebagai kaula muda dengan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Nehemia 13 ayat 29 sampai 31. Kami mohon kerendahan hati Roh Kudus akan terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan kami baca dengan benar dan kami memahami dengan benar pula, dan juga kami melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari sebagai generasi muda, generasi di era disrupsi ini. Amin. Baik, arahkanlah perhatian kita semua fokus pada Nehemia pasal 13. Saya akan membacanya ayat 29 sampai pada ayat 31. Firman-Nya berkata, "Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku." Ya, yang berbahagia adalah kita sebagai generasi muda yang senantiasa mau hidup, kita mau mendengar, dan juga kita mau melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Kaulah muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya percaya kalian ini adalah generasi penerus, generasi hebat. Kenapa saya katakan generasi hebat? Kalau orang bilang tulang punggung, betul? Betul? Nah, jangan-jangan nanti bukan tulang punggung tetapi tulang bengkong. Donat di tulang bengkong. Saya percaya ini siapapun yang mendengar YouTube ini, generasi muda adalah generasi hebat, ya. Pemimpin, ya. Pemimpin masa kini. Saya berani katakan kalian ini pemimpin masa kini. Kalian semua kan kalian lebih hebat dari saya kalau memainkan jari-jari di Android. Betul? Nah, tapi ingat bahwa dalam kehidupan kita sebagai generasi hebat, jangan kita seperti apa ungkapan yang mengatakan katak di bawah burung. Nah, kita sebagai pemuda-pemudi gereja adalah bagian integral, ya, bagian yang tak terpisahkan. Nah, itu kalau bilang bagian integral, bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan pemuda-pemuda yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Besok hari apa? Sumpah Pemuda. Kalian harus sebenarnya
Iya, dengan kegiatan, perlu ada kegiatan sebetulnya, kegiatan pemuda. Ya? Tapi mudah-mudahan tahun depan lah. Jangan pemuda itu seperti tadi, bukan tulang punggung tetapi sing dadi oren bengkongnya ngonyang itu sehingga pemuda ini nak pemuda ganteng, jegek, ganteng dalam sikap dan kelakuan juga. Nah, mari kita lihat di sini ya, apa yang saya katakan ini mencerminkan dalam kehidupan seorang tokoh ya, tokoh yang tentunya dia berjuang dalam kehidupan ini. Dia punya wibawa, bahkan dia takut akan Tuhan, jujur, dan dia juga benar-benar peduli dengan kepentingan umat, masyarakat pada umumnya. Bahkan dia tidak melakukan cara yang tentunya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Siapa itu dia? Nehemia. Ya. Ada di sini yang nama Nehemia. Nah, nanti kalau ada cucu kasih nama Nehemia kalau laki-laki ya. Orang sudah tidak mau kasih nama kitab dia punya apa. Paling nama-nama bintang film. Itu harus itu ya. Nah, mari kita lihat kaula muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Ada ungkapan permohonan yang Nehemia sampaikan kepada Tuhan Allah ketika dia menyaksikan ya, dia melihat ketidakadilan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, di mana para penguasa dia mempraktekkan hal-hal yang tidak baik, seperti mencemari ya jabatan yang ada. Jabatan apa di sana? Imam ya. Jabatan imam itu dicemari. Kemudian mereka mengkhianati perjanjian mengenai para imam dan orang Lewi yang merupakan pekerja di rumah Tuhan, sehingga mereka pergi di ladang ya, meninggalkan rumah Allah begitu saja. Nah, itu kalau kalian lihat, perhatikan di pasal 13 ayat 10, kemudian ayat 11, ayat 29. Nah, kalian ini sebagai kaula muda, jangan waktu ibadah hari Minggu, matanya Pak Pendeta ini masih cerah, masih terang ini, biasanya dikekir, bukan di balik apa dia, ternyata tidak hadir biasanya. Jadi berikut, bukan karena Pak Pendeta Sarul, bukan, tetapi dalam kehidupan ini kita harus senantiasa hidup. Bagaimana kita sebagai apa tadi yang saya katakan, pemuda-pemudi gereja yang adalah pemimpin masa kini. Jangan pemimpin tidak memberi teladan, tetapi pemimpin harus memberi apa? Teladan, kasih kuat-kuat. Atau belum dicas tuh ya, nanti dicas sampai di rumah. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua dilihat di sini oleh Nehemia, di mana para imam juga orang-orang Lewi yang dalam hal ini, dalam kehidupan keumatan tidak lagi mereka hidup sesuai dengan apa yang sudah diajarkan itu. Nah, kalian juga diharapkan jangan sampai seperti ini ya. Jadi dengan memperhatikan bagian firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya Tuhan menyatakan bahwa kutahirkan mereka. Ada sampai teman namanya Hasim Tahir. Apakah dia mendengar sampai YouTube ini? Masih ada tuh, di mana dia? Itu Tahir DP nama. Itu. Jadi kalau dikatakan dengan ungkapan yang ada ini bukan untuk pemusnah, tetapi dalam rangka pengadaan pembaharuan, reformasi, pemulihan, kemudian
bagaimana mau menguduskan namanya. Nama Tuhan Allah, kuduslah kamu, sebab Tuhan Allah itu adalah kudus. Kalau di sini kita memperhatikan bahwa apa yang ditekankan oleh bagian perikop ini mau menyatakan bahwa dalam kehidupan bahwa sesungguhnya kita harus menyatakan Dialah Allah kita, Dialah Tuhan kita, yang harus kita senantiasa sanjung, yang harus senantiasa kita tinggikan, yang harus kita senantiasa muliakan. Karena Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan sebagai umat manusia ketika kita mengelola ya dengan sesuai pekerjaan yang ada. Di sini ada yang sudah lulus, sudah bekerja. Ayo saya lihat ini. Siapa yang sudah lulus dan sudah kerja? Ya, puji Tuhan ya. Jadi saya bangga juga sebagai hambanya ya. Ini merupakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kalian. Tentu yang belum bekerja, ya kerja sawah pasti ya. Kerja di sawah, jadi masa mula ke desa. Atau nu masuk apa? SMA, atau nu kuliah, lah selag-selag kan ragane apa? Melajah selagan dojak perangkat HP terus di siang. Bangun semangan HP, tengayan HP, sanyo HP, dadene memperilah HP dadene. Jadi dalam kehidupan kita ini, mari kita senantiasa mau datang kepada Tuhan dan kita lakukan tugas tanggung jawab kita sebagai kaula muda, sebagai pemuda-pemudi gereja. Selanjutnya, kaula muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, mari kita lihat bahwa sesungguhnya tidak akan setuju dengan adanya praktek ya mencari keuntungan sendiri ya. Saya lihat di sini semua untuk kepentingan bersama ya. Kegiatan-kegiatan yang ada, nah itu sudah menjadi contoh. Jangan cuma untuk kepentingan sendiri, tetapi harus kepentingan bersama. Apalagi dalam organisasi kita, organisasi pemuda yang ada di jemaat kita ini ya. Kalau kehadiran kita masih kurang, nah itu perlu ada jejaring juga. Jaring itu. Weh, mudah sing kumpul takone kan Pak Pendeta Sahrul mudang bedek ne ader je. Ayo kumat. Ya gelam bahasa apa tuh, gelam bahasa Bali apa gelam bahasa Jawa. Nah itu jadi tugas panggilan kita itu adalah bagi mereka yang tidak hadir ya, kita semua yang ada ya, terutama pengurus tentu ya, pengurus bersama anggota, sehingga ini tuan rumah kita akan senang toh Pak, kalau pemuda-pemudi kita ini banyak yang datang. Saya ingin dengar suara kalau begini. Senang Pak. Senang sekali. Ibu juga begitu? Senang ya. Karena apa? Melihat keadaan pemuda-pemudi kita yang senantiasa giat, aktif ya di dalam kehidupan persekutuan sebagai kaula muda Kristen ya. Tidak hanya di kaula muda Kristen, juga dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada, seperti saya katakan di awal, jangan seperti kata di bawah kurung. Jadi harus tahu situasi dunia sekarang ya, apalagi tahun 2024. Oh iya, kita mau pilih legislatif. Nah, siapa yang rekam jejaknya sudah kita tahu, yang bisa peduli dengan kehidupan ini. Jangan sembarang kita tidak kenal, kita tidak tahu bagaimana dia keadaannya, baru sembarang ya, baru ketemu saja mungkin di apa ya, sudah langsung tutup pintu mobilnya, dia bilang, oh kita tidak kenal kamu. Kalau waktu-waktunya paling dek dapat kaos lagi biasa. Seperti itu. Nah, kita harus cerdas. Jadilah
pemuda-pemudi yang cerdas dalam kehidupan ini. Nah, kecerdasan yang itu sangat penting, seperti apa yang dinyatakan di dalam perikop Nehemia. Dia orang yang sangat cerdas. Cerdas dalam kehidupan ini apa? Cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas iman, ya. Kaitan dengan cerdas spiritual yang ada itu, cerdasan apa lagi yang perlu? Hah? Apa lagi? Ayo bagian sana. Kecerdasan itu sangat penting, ya. Sehingga dimanapun, kemanapun kita pergi, kita ada, kita bisa bersosialisasi, bisa beradaptasi dengan situasi-situasi yang ada. Tuhan akan menolong kalian ya, sebagai generasi hebat, supaya ke depan ya akan semakin maju ya, semakin kuat dalam iman, dan semakin bertambah perhatian yang ada. Kalau toh dari jumlah yang ada sekian, karena dia sekolah, karena kuliah di Palu, karena kerja di apa, kalau nanti Natal baru banyak, nah itu ya memang situasi seperti itu. Tapi kalau masih banyak yang belum hadir, ya itu perlu ada upaya bagaimana kita bisa mengajak mereka dengan cara-cara yang tentu sesuai dengan ajaran dari firman Tuhan. Amin. Tuhan selalu dimuliakan dalam kehidupan kita semua.